Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Maha yang selalu setia menemani kita pada siang hari ini. Alhamdulillah ada kehadiran beliau. Ini biasanya nanti belakangan ada penyalaan semangat supaya kita bisa lebih maju ke depan. Baik, ini materi hari ini mungkin nggak akan lama ya, karena apa yang ingin saya sampaikan pada dasarnya ya, sebagian di antara kita ini sudah tahu ya yang namanya menelusur pustaka di internet ya. Siapa sih yang nggak kenal internet? Ya kalau saya tanya siapa sih yang nggak kenal internet, saya rasa nggak ada ya. Kalau saya tanya siapa yang nggak kenal Google, pasti kenal ya, pasti jawabannya tahu. Siapa yang tahu Bing? Jawabannya sebagian tahu, sebagian tidak. Ya. Tapi ketika saya tanya siapa yang tahu Metacrawler, mungkin sebagian besar nggak tahu ya. Ya apa itu Metacrawler? Kemudian juga kalau menelusur di internet, dasar-dasar pencarian supaya efisien dan efektif bagaimana ya? Nah, ini rasanya dari pengalaman saya selama ini, ya tahunya ya internet ya sebatas itulah ya. Padahal di dunia maya itu ada banyak hal ya. Yang paling penting di dunia maya itu adalah faktor keamanan. Jadi keamanan di dunia maya itu sama saja dengan keamanan di dunia nyata. Sopan santun yang dipakai juga sama. Jadi dunia maya itu tidak seaman yang seperti kita perkirakan. Ya, saya misalnya pernah dihack ya, sehingga nomor dan nama saya dipakai untuk menipu ya. Untung teman-teman saya itu sadar bahwa ada ciri khas saya ketika menulis ya, menggunakan baik SMS, WA itu ada ciri ya. Dan beberapa teman saya paham, itu bukan cirinya Mbah Manyu itu. Ya, ini pasti salah. Kemudian kita lacak rame-rame tahu ya, orang yang memalsu itu dari Bandung. Lalu saya tegur ya, saya lacak lalu saya langsung tegur. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati ya, menjaga internet. Apalagi situs-situs tertentu itu, misalnya penyedia buku gratis, penyedia jurnal gratis, software gratis, itu seringkali supaya dia hidup, dia disatukan dengan situs pornografi. Nah, itu kalau kita nggak paham bagaimana menjaga diri, wah nanti komputer kita akan penuh ya, penuh dengan set-set yang tidak berguna. Baik, ya, teman-teman, saya akan mencoba ya menunjukkan ya, bisa melihat layar Google saya ya. Oke. Jadi tadi yang saya katakan Google ya, nggak ada yang nggak paham. Cara mencari pustakanya pun saya rasa sebagian besar sudah tahu ya. Nah, sebagai contoh, ketika saya pertama kali mendapat tugas data sharing, ya, terus kenalan sama Mas Koirul Ngibat, ya, yang saya lakukan adalah mencari siapa sih yang namanya Koirul Ngibat ini. Nun sewu nggih, Mas Koirul ngapunten. Ya, saya langsung ketik waktu itu siapakah beliau ini. Nah, lalu ketahuan ya. Ya, ternyata di Google Scholar-nya, di Google Cendekia sudah banyak ya tertampung. Nah, ini dia indeksnya dan sebagainya. Lalu ya, ini fotonya. Lalu saya mencoba salah satu ya. Ini benar ya, melakukan pelatihan Mendeley ya. Saya coba, saya lacak. Wah, ternyata di bagian bawah ada ini
dapatlah saya artikelnya ya. Wah, ini ternyata jurnal. Betul ya. Wah, nah jadi dengan cara ini kita kalau mau melacak itu gampang sekali. Dan dari lacaan itu kita secara nggak langsung kita dituntun masuk ke jurnal, ya, jurnal JPPNU ini ya, Jurnal Pengaduan Pemberdayaan Nusantara ya. Nu-nya itu saya pikir tadinya Nahdlatul Ulama, ternyata Nusantara. Nah, dari sini akhirnya kita paham, oh ini ada jurnal yang mungkin tadinya kita nggak pernah tahu kalau ada jurnal ini. Ya, ini keuntungannya ya. Nah, kemudian kalau ini diutak-atik ya, kalau Khairul Ngibat, ini ada 1.200 hasil ya. Nah, ini dia. 1.200. Kalau belakangnya ini saya tambah PDF, ya, ini tinggal 847. Ya. Berarti di sini kombinasi Khairul, Ngibat, sama PDF, tiga-tiganya ada, itu 847. Ya. Jadi dari 1.200, nggak mungkin kan satu-satu dibuka gitu ya. Ini aja dapat 800. Coba kalau Ibu dan Bapak ubah lagi ya, bukan PDF, tapi file type, .2, tinggal 44. Ya. Jadi kalau tadi itu gabungan antara Khairul, Ngibat, dan PDF. Yang memenuhi tiga-tiganya hanya 800. Tapi yang sekarang, ini yang filenya hanya berbentuk PDF. Di luar itu nggak dihitung. Nah, dengan cara ini kita bisa mereduksi ya jumlah informasi yang mau kita buka ya. Nah, kalau saya butuh ya, karena kebetulan misalnya ini penelitiannya sama dengan saya, karena browser saya sudah saya install dengan download manager. Nah, itu ya fungsi ya. Jadi perlunya download manager. Ini kan tinggal klik kanan. Di sini ada, saya pakai IDM ya, integration module, saya download all link. Karena ini sudah PDF semua. Nah, ini, lalu ini ada hide HTML file. Saya klik, tinggal PDF-nya doang. Ya, nah udah, tinggal sedot, bacanya nanti. Ya, setelah kita lihat, oh ini sesuai dengan bidang ilmu saya. Sudah dapat semua PDF. Ya, jadi bayangin ya, kalau seperti ini kan kita cepat ya, jauh lebih cepat daripada buka satu. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah bagaimana mencari lalu memberikan apa yang disebut dengan boolean type ya. Ya. Ini beda lagi ya kalau bukan file type ya. Misalnya saya isi inside .2 edu. Nah, ada 42. Jadi ada ini ya, kalau dilihat ini dia ada di situs-situs pendidikan. Ya. Tapi kalau ini saya ganti kom, apa ada? Tidak ada. Jadi Mas Khairul itu karya-karyanya tidak pernah dimuat pada halaman yang sifatnya komersial. Kom kan komersial ya. Ya, jadi asal kita tahu apa sih Go ID itu pasti lembaga pemerintah. Komersial. Ya, ACID Akademik Indonesia. Nah, kalau kita tahu artinya itu, kita dengan mudah ya menyaring informasi. Ya, kalau enggak luar biasa ya, banyaknya ya yang harus kita lacak. Wow, coba ini ya, misalnya saya akan .344.000. Tadi Khairul Ngibat 1.200. Ini 344.000. Ya, banyak sekali, nggak mungkin ya kita cek. Tapi mungkin kalau kita batasi 2021, lalu file type-nya PDF 3.560. Coba ya. Nah, ini kita lihat nih, item-item nih tahunnya 2021 semua. Nih, ya.
Ini 2021. Ya, jadi nggak ada alasan kalau Pak Rektor Umaha misalnya nggak melanggan jurnal, lalu kita teriak-teriak, apa Umaha nggak punya jurnal? Nggak, langganan itu nggak jadi cerita itu ya. Asal kita mau nyari. Ya, kalau strategi saya di kuliah, saya suruh mahasiswa. Satu mahasiswa 10 artikel dan 10 e-book. Satu kelas 40. Itu 400 artikel. Nah, ini contoh ya. Jadi mencari, ya, mencari kemana kita harus mencari. Ini baru mencari secara acak ya, mencari secara acak. Ini saya rasa semua paham. Ya. Tapi mungkin juga kita perlu kemana sih seharusnya saya kalau mencari ya kemana sih saya seharusnya mencari informasi. Mungkin cara ininya harus dibedakan ya. Kalau ini kan mencari artikelnya, tapi bisa juga kalau saya ketik begini, mengunduh e-book gratis. Nah, maka akan ketemu tuh, ada banyak ya, ada banyak nih, 10 situs untuk download e-book gratis. Kalau ini kita klik, nah ini ada alamat ya, yang kalau dilacak satu-satu, wah, ini contohnya ya. Pak Agung ada nggak ilmu komputer? Ya, coba ini freecomputerbooks.com. Segitu banyak ya. Apa ya kurang? Iya, apa ya kurang? Tinggal kapan bacanya aja. Ya. Udah segini banyak. Ini kalau di-download semua bisa. Oke. Nah, ini ada banyak banget ya. Ada ini, ada Avaxum, macam-macam. Nah, itu kalau e-book ya, mencari e-book. Nah, ini ada satu situs e-book ya, yang beraneka macam ilmu, terus tidak diberangus ya. Jadi begini ya, Ibu dan Bapak, pertanyaannya adalah, Pak Abi, e-book atau jurnal, artikel jurnal yang ada di internet itu hukumnya halal atau haram? Ya, hukumnya halal atau haram, terserah. Ya, kalau saya prinsipnya selama tidak diberangus oleh penerbitnya, itu berarti penerbitnya mengizinkan. Itu prinsip saya. Ya. Tapi kalau diberangus, ya contohnya dulu ada namanya Gigapedia. Itu diberangus, dituntut oleh para penerbit sedunia. Karena apa? Karena dia memasang iklan, terus dia dapat duit. Nah, tapi kalau yang sekarang yang mau saya tunjukin ini, ya itu nggak pasang iklan. Terus dia didirikan oleh seorang dokter wanita dari Pakistan, yang dia ini anti kemapanan namanya. Dia nggak mau kalau dunia pengetahuan itu dikuasai oleh segelintir perusahaan. Mungkin ada yang pernah dengar ya, yang disebut Library Genesis ya. And isi ya. Mudah-mudahan tidak terbalik ya. Nah, ini dia. Library Genesis. Ini nggak ada iklan, bersih. Ya. Cobi, Mas Koirul atau Mbak Rana, mau cari apa? Misalnya mau cari apa? Tentang kimia. Kalau chemistry luas banget ya. Mungkin kalau saya pemberdayaan, Pak. Apa? Pemberdayaan ekonomi. Economic empowerment ya. Yeah. Or empower. Ya, ini ketemu ada cuma 10 ya. Karena 2 kata. Oke. Tapi tentu akan beda kalau misalnya sustainable. Dapat 4.870 ya. Lalu waduh Pak, banyak amat meriksa gimana, ini tahunnya tahun 2002, buku lama lagi. Nah, ini ya di ujung itu
Ini ada year ya. Coba dibuka langsung di komputer ya, kalau di depannya ada komputer. Ini ada year ya. Nah, year ini kalau saya klik, dia akan keluar. Ini sekarang tahun berapa? 2021. Ini ada yang tahun 2022. Ini tak gedein ya. Nih, tahun 2022, masih tahun depan. Sudah terbit. Ya, sudah terbit nih 2021. Nih, cocok nih mungkin. Environmental Chemistry for a Sustainable World. Volume 46. Mas Koirul. Ya, ini ya. Halamannya ada ini. 508. Ya, coba kalau ini saya klik, ya, kalau ini saya klik, nah muncul, ya, kecilin ya. Ini judulnya, nah ini yang volume 1, tinggal download nanti di, wah ini kok berubah. Ada di bagian, nah ini salah satu tempatnya untuk download. Bisa LibGen, bisa Z Library, macam-macam ya. Nah. Terus ya, nah ini barangnya. Ya. Ini ukurannya 10,16 MB. Ya. Wah. Oh, saya pakai ini soalnya. Maaf, ini saya karena pakai apa pengamanan ya, tapi intinya seperti itu. Kalau ini diputar-putar ini tadi ya di LibGen, oke. Jadi saya sih nah misalnya punya saya nih ya, soil. Nah, saya tutup ininya dulu, restriksi-restriksinya. Year. Nah, ini 2021 ya. Nah. Jadi bisa langsung di-download ya. Jadi mau berapa? Ini saya beri contoh aja ya. Bentar. Ini lihat nih ya. E-book yang sudah saya download tahun nih 2021 kelihatan ya. Ya, nih 2021 384 ya. Wah, cuma sedikit ngapain. Nah, ini ada hard disk saya ya. Oke. Tuh. Nah, ini ada My e-book ya di sebelah kiri. Nggak tahu ini. Nggak bisa saya gedein ya. Ini yang tahun 2018 sampai tahun 2020 yang coba lihat. Ya. Ini ya. Ada 483. Yang 2021 belum saya gabung di sini ya. Kalau tadi 380, ini 480, udah berapa? 800 ya. Padahal ini ada saya dari tahun 1920. Ada terbitan buku lama ya. Nah, ini baru buku ya. Ini ada e-book Indonesia, e-book series. Kemudian ada lagi jurnal ya. Ini jurnalnya dari judulnya dari A sampai W. Yang A ini judulnya ini coba ada berapa jurnal. Ini full dulu ya. Nih, dari tahun 97 sampai 2012. Jadi waktu saya sekolah, saya gunakan kesempatan ini untuk mendownload jurnal. Nah, ini lihat. Ini kalau ini full text ya. Ya, ini full text. Jadi ya, ini bisa kelihatan ya. Ini full text waktu itu. Saya kumpulin betul. Nah, tapi sekarang udah tua, udah nggak sempat lagi ya. Jadi, nah itu ya. Jadi kita punya tempat mendownload e-book. Silakan nanti dicoba, ya. Silakan dicoba untuk mendownload dari sana. Dari apa?
LibGen tadi ada yang namanya LibGen garis miring, nanti saya kirim deh ininya ya, Science Magazine. Di sini adalah tempatnya jurnal ya. Ya. Oh, rupanya ada yang mengalami perubahan. Ya, mohon maaf nih. Udah lama nggak saya kunjungi. Jadi atau kalau enggak gini aja. Kalau jurnal kita langsung ke penerbit ya. Penerbit Science Direct misalnya. Oh. Nah, ini situsnya Science Direct. Dari situs Science Direct itu bidang ilmunya ya untuk ilmu fisika dan rekayasa ya. Physical Science and Engineering, Life Science, Health, Social Science. Nah, ini masing-masing punya kelompok lagi ya. Yang fisika dan rekayasa itu contohnya ada chemistry atau chemical engineering. Kalau kita klik lagi, pilihannya banyak ya. Ya, pilihannya banyak dan ini ada dari buku, jurnal. Nah, kalau mau cari sebelah kiri ini ada tipenya. Kalau kita klik jurnal, maka yang muncul adalah nama-nama jurnal. Ini ada yang free, ya, ada yang harus beli, harus bayar, ya. Analytical Chemistry Research misalnya, ya. Ini ada lihat, download PDF, ya. Ini volume 12 ya. Kalau ingin tahu seluruhnya ini sebelah kiri ada all issue, ya. Nah, ini terbitnya mulai 2014 ya. Kita lihat volume. Nah, ini gratis ternyata. Duh, kok hilang ini wajahnya. Halo? Halo, Bro. Jadi kalau kita download, ya langsung dapat, ya. Jadi dengan memasuki situs jurnal, kita bisa memperoleh banyak hal ya. Ya, jadi situsnya macam-macam, bisa Science Direct, bisa Springer, ya, bisa John Wiley, ya, tinggal ketik aja kita mau kemana, misalnya mau ke Springer, ya. Nah, Springer International Publisher, di situ sudah, nah ini juga nama-nama jurnalnya, tinggal pilih teman-teman dari pendidikan misalnya, bisa pendidikan and language, ini juga begitu, ada yang bayar, ada yang gratis, ya. Biasanya tiap bulan Desember ini jurnal-jurnal ini dibuka ya, dibuka gratis. Biasanya ya, saya nggak tahu tahun ini ya. Biasanya tiap akhir tahun itu ada kesempatan ya. Ya, oleh karena itu fokus saja pada 1 atau 2 jurnal yang mendukung penelitian kita untuk dipilih ya artikelnya. Bukunya juga begitu, pada periode-periode tertentu dibuka gratis. Ya, ini Springer, kemudian Science Direct, lalu masih ada lagi Elsevier, adalah 3 penerbit raksasa ya, yang banyak sekali jurnalnya. Oke, jadi, nah ada tempat-tempat tertentu yang kita itu bisa download aneka jurnal ya. Misalnya ini, ada namanya National Center for Biotechnology Information ya. Ini memang ya karena bidang saya ya, bidang biologi ya, otomatis yang saya ini kan umumnya yang
terkait dengan bidang saya ya. Nah, kalau kita masuk ke sini, kita bisa memilih ya. Nah, ini ya ada pilihan ya. Ini sebelah kanan itu ada pilihan popular resources ya. Nah, ada bookshelf. Bookshelf itu kan apa namanya? Rak buku ya. Jadi kalau mau cari e-book barangkali gratis, tapi di antara itu yang besar tuh ini yang disebut PubMed Central, Publication Medical Central ya. Memang lebih banyak untuk bidang yang terkait dengan biologi ya atau kesehatan. Nah, jadi ini kita tinggal pilih ini mau apa milih jurnal. Nah, di sini ya di atas kemarin misalnya apa ya? Bakteri atau siderophore misalnya. Nah, ini dia. Ya. Ibu dan Bapak bisa melihat. Nih, sebelah kiri. Ya. Ini umumnya bisa di-download. Ya, kalau yang di NCBI ini bisa di-download, ya. Nah, jadi sangat mudah, ya. Ada lagi namanya ProQuest, ya. Ini juga isinya macam-macam. ProQuest itu menyajikan informasi gratis sebagian, tapi sebagian juga memerlukan kita harus punya username ya, username dan password, ya. Kebetulan username dan passwordnya ProQuest ini mudah dicari ya, ya dengan kalau saya ini dia ya, ya kalau saya cari password ProQuest ya, ini ada yang tahun 2020. Kalau saya klik, nah saya coba ya, nah yang ini, nah yang saya blok ini ternyata bisa dipakai ya. Bisa dipakai di ProQuest. Nah, ini makanya saya bisa masuk ke Ventura County Office of Education ya. Ya, ini ada sebuah pedesaan yang punya ini ya, dia melanggan ini sehingga saya bisa mencari publikasi tertentu ya. Waduh, ada masalah ini. Nggak tahu apa ini. Ya, seharusnya nah ini dia. Saya cari dengan memasukkan kata soil itu ada 4 juta ya. Nah kita pilih sebelah kiri itu ada full text ya. Lalu kita pilih lagi ada scholarly journal ya. Lalu kita batasi lagi 12 bulan terakhir ya. Jadi kalau ini saya klik, maka yang keluar adalah kata soil yang tercantum di dalam nama jurnal. Lalu saya pilih yang terbit 12 bulan terakhir. Nah, ini adalah yang baru-baru ya Ibu dan Bapak. Ya, terbitan tahun 2021 ya. Karena 12 bulan terakhir. Ya. Jadi ini ada full text, di gambarnya ada gembok dibuka. Artinya ini bisa di-download. Ya, Ibu dan Bapak. Ini mohon maaf karena saya pakai restriksi ya, restriksi. Jadi kadang-kadang nggak bisa. Nah ini contohnya artikelnya. Ya, ini. Jadi sangat banget ya ketersediaan jurnal asal kita tahu ya. Untuk tempat-tempat yang harus bayar ya seperti saya katakan kemarin, kita buka aja jurnalnya, lalu ada nama kan pasti ada email ya. Nah, ya udah kita kirim aja email lalu kita minta artikelnya ya. Ini kebetulan karena ini apa proceeding conference series ya. Ini yang banyak orang Indonesia ya. Ya, ini penulisnya orang Indonesia biasanya kalau dimintai nggak mau ngasih ya. Ya, pelit. Gitu ya. Jadi monggo dikembangkan ya cara-cara mencari situs jurnal. Ini banyak banget ya tempat-tempat penyedia buku
tadi itu buku komputer ya. Ini kalau kita lihat ada 20 situs download e-book gratis terbaik. Nah, ya. Ini kalau kita klik ini ada Bookbond, ada Free Book Spot, Free e-book. Nah, ya. Ya, tinggal milih. Nyuruh aja mahasiswa nyari ya. Nah, kalau jurnal tadi kalau saya lebih sering masuknya ke penerbit ya. Ke Science Direct, Springer, Elsevier, ya, John Wiley. Nah, yang gratis-gratis saya buka, saya download, saya kumpulin. Ya. Nah, keperluannya adalah satu ketika kita butuh nulis, kita ingat ya. Oh, saya pernah dapat dulu dari sini. Nah, itu jadi saya pikir lebih baik ini tanya jawab sambil latihan ya. Syukur-syukur kalau Ibu dan Bapak di depannya ada komputer ya. Jadi bisa langsung praktek gimana sih? Saya mau cari apa? Nah, dapatnya apa gitu. Ya, daripada saya hanya menunjukkan begini ya. Monggo Ibu dan Bapak, nanti saya bisa menunjukkan harusnya mencari itu bagaimana ya. Oke, ini kalau Bu Lila mau cari publikasi tentang mikorrhiza ya. Ya, ini saya carikan mikorrhiza. Lalu di sebelah kiri pilih free, full text sama full text. Pilih review ya. Biar membaca review, pilih 1 year. Maka Bu Lila akan dapat review tentang mikorrhiza tahun terakhir ya. Ya, 1 tahun terakhir ini ada yang 2020, ada yang 2021 ya. Jadi ini ya, ini tahun 2021. Nah, biasanya Pak saya kalau Abimanyu, membaca, mohon izin. Kalau pertahanan dan keamanan, self defense, pertahanan dan keamanan itu bentar. Jurnal yang ini apa gitu? Saya enggak. Oke ya. Buku apa jurnal? ya apa aja ya Pak? Enaknya di tempat yang mana? Saya kan baru ini nih untuk Oke ya, coba ke sana biar gampang. Coba kita masuk ke Science Direct. Oh, Science Direct. Siap. Ya. Nah, pertahanan itu kan bisa macam-macam. Bisa di energi, bisa di komputer, bisa di chemistry, ya kan macam-macam. Tapi kalau komputer yang mungkin Pak, komputer apa? mungkin, komputer Apa? science, komputer science. Bisa di komputer science. Oh, ini banyak banget nih. Ya, jadi banyak banget nih. Biasanya sih kalau yang pertahanan keamanan itu kan spesifik milik militer ya. Ya. Itu ada banyak menjaga kerahasiaan, nggak bakalan dibuka ya, nggak bakalan dibuka. Jadi kita harus menelusur betul ya. Misalnya apa ya? Saya dulu pernah mencari teroris. TO. Hati-hati ya Bu ya, kalau mencari terorisme ya. Nanti jangan-jangan kita ini dikira mau belajar tentang teror ya, malah kita yang dilacak. Iya, memang begitu. Kami pernah dihack gara-gara itu juga, Pak. Ya, terorisme itu ada bisa di jurnal psikologi, ya, macam-macam ya. Ini. Siap. Bentar saya ke sebelah dulu ya. Nah, jadi mencarinya itu barangkali tidak spesifik di satu tempat, ya. Jadi bisa di psikologi. Kemarin kan
Bu Reni kan mau mencari perilaku ya. Ya, ya. Perilaku seseorang ketika main game. Nah, jadi bisa terjadi itu ada di jurnal tentang game, ada di jurnal tentang psikologi, ya. Bisa juga di jurnal misalnya human behavior, ya, perilaku manusia. Jadi agak sulit, ya, karena itu nggak mungkin ada satu apa ya, atau kita untung-untungan ya. Nyoba aja ya. No. Mungkin radikalisme mungkin Pak, radikalisme aja, radikal. Enggak, teroris. Nah, itu Bu, ada itu. Terrorism and Political Violence. Nah, itu di jurnalnya ini apa ini ya. Coba kita buka ya. Oh. Amit. G. Ya, ini contohnya ini. Taylor Friends Online. Ya. Nah, ini Taylor Francis ya. Tuh, kita lihat aja current list of issue. Ya. Ini kalau yang lama-lama ini seringnya dibuka ya. Yang lama-lama, tapi whatever lah, kita coba dulu. Enggak ini. Nah, seperti itu. Ini ada full text. Oh iya, Pak. Nah, tapi belum tentu. Jangan sabar dulu. Kalau saya sih sukanya baca abstraknya dulu ya. Ini apa sih isinya? Wah, nggak penting. Ya. Ngapain di-download gitu. Oh, iya. Iya kan? Ngapain di-download menu-menu ini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ya, nih jurnalnya ternyata ada lagi Bu, nih Journal of Terrorism Research, adanya di Direct Open Access Journal, ya. Nah ini, nah itu dia, ya. Ini lebih banyak gratis kalau di sini, kalau di JOAJ. JOAJ ya. Ya, Direct Open Access Journal, ya. Ya. Umumnya online. Coba kita masuk ke websitenya. Lama. Jadi di DOAJ itu bahkan saya sempat surprise ya ketika ada keluhan teman yang belajar sejarah dan agama ya, dia merasa nggak ada jurnalnya. Lalu saya cari di OAJ, saya tunjukin, ternyata banyak sekali ya jurnal tentang sejarah Islam misalnya. Dia mengatakan kalau zamannya Nabi Muhammad dulu kan nggak ada tulisannya. Loh ya nggak ada memang. Tapi orang yang mempelajari di zaman era Nabi Muhammad kan pasti ada penulisnya. Seperti itu. Nah, ini about the journal. Nah, ini submission ada. Ini menyangkut konten, isu arsip. Ya. Nah, ini ada volume 1, isu 3 kalau dibuka. Nah, ini dia. Ini tanda bisa di-download nih, Bu Reni. Oh iya. Oh iya ya. Tuh, PDF, English. Iya. Ya. Enak. Tuh. Iya. Jadi langsung download. Setelah download, ya, udah selesai nih kalau di tempat saya downloadnya karena cepat ya. Open. Nah, ini dia. Ini ceritanya kalau saya langsung ini aja, ini tempatnya di perbatasan antara Spanyol dengan Maroko. Ya. Ini kasus kelokalan, tapi ya, diangkat oleh dia, ya. Nah, ini kan ada ini. Iya. Jadi nggak usah khawatir lah, Bu Reni. Siap. Ya. Terima kasih Pak Mani. Ya, dulu mungkin, aduh, aku ki jurnalnya apa ya? Ya. Iya. Ya, jadi di DOAJ itu banyak sekali. Ya, itu ekspresi orang-orang yang tidak mau dikuasai oleh dunia kapitalis.
Ya, mereka meletakkan jurnalnya di situ supaya bisa diakses gratis. Ya, tadi di Libgen tadi ya, saya ini lama nggak ke situ, jadi terrorism studies gitu ya, coba ada nggak e-booknya ya, e-booknya ya. Kalau radikalisme itu banyak ya. Waduh, kenapa ini kok nggak mau? Gen, lip. Jadi seringkali kita surprise ya, kalau mau menelusur di internet itu ketemu secara nggak sengaja ya. Lalu tiba-tiba kita berhasil masuk portal ya, portal atau gerbang di mana di situ mengantarkan kita kemana-mana. Nah itu cepat-cepat disimpan ya, Ibu. Ini, oh ini kok nggak mau? Tadi kan mau. Jadi kalau Ibu pakai apa namanya Microsoft Edge seperti saya, ini ada tanda bintang ini, favoritnya bisa disimpan. Jadi begitu dapat, lah kok gini lagi. Begitu dapat situs yang menarik langsung disimpan. Ini ada apa? Sehingga nanti, nah ini misalnya kalau saya klik ya, nah itu kan ada daftar. Aplikasi ada ya Pak ya? Ada. Di Ibu pakai apa? Chrome atau pakai Mozilla? Chrome. Ada. Namanya mungkin nggak bisa beda-beda ya, tapi umumnya rata-rata nyebutnya favorit gitu. Hanya ikonnya yang beda-beda ya. Saya dulu sih saya pakai macam-macam ya. Ada favorit. Jadi nanti ada bintangnya itu ya Pak ya, ditandain bintang. Iya. Nah, ini sehingga kalau ini saya klik ya, ini nanti saya kumpulin ini. Nah, ini saya bikin folder ya. Nah, di dalamnya macam-macam. Ada bahan ajar. Nah, ini sehingga kalau saya buka gitu ya, saya tahu ini apa situs-situs yang di dalamnya misal, wah ini ternyata karena udah lama nggak saya buka, ternyata dia lagi error. Ya, jadi ya gitulah kalau internet tuh ya cepat sekali ya. Tadi bisa dibuka, sekarang nggak bisa ya. Gimana tadi ya? Tadi saya penasaran nih kok nggak mau ya. Ntar dulu, saya matikan dulu. Coba. Oke. Karena ini harian saya kalau apa mengunduh buku ya. Malah. Oh, tetap aja ke sini. Diblok kali ya. Oke ya. Jadi ini kalau Ibu masuk ke situs DOAJ-nya, ya DOAJ. Nah ini lihat nih ya, find open access journal and article ya. Di sini ada sekitar 12.000 jurnal ya, melibatkan 128 negara, 80 bahasa, hampir 17.000 jurnal, 6 juta artikel ya. Maksud sih nggak ada, iya kan? Coba aja kita cari artikel ya tentang radikalisme. Atau mungkin jurnalnya ya, jurnal tentang radikalisme. Ada 2 Bu, jurnal yang terindeks, Journal of Comparative Fascists. Ada radikal Amerika. Wah ini fasisnya orang Amerika ini. Pasti ada Ku Klux Klan, ada macam-macam ya. Ya, ini tentang radikalisme. Kalau tentang terorisme, oh, salahnya di mana? R-nya kebanyakan. Nah, ada 9 Bu. Oh. Journal for Deradicalization. Nah, ini cuman dalam bahasa. Oh, ini bisa. Ini aslinya Jerman. Tapi bisa dalam bahasa Inggris. Homeland Security Affair. Ini tadi Terrorism Research, ya. Strategic Security, Perspective on Terrorism. Wah, banyak Bu. Safety and Defense. Nah, ada kan? Ini keamanan dan pertahanan nih. Iya. Ya, jadi
lumayan lah. Tinggal kita cari aja di dalamnya. Kalau ada yang cocok, ya. Ya, Pak. Ya, siap. Oke. Kok aneh ya? Tadinya mau loh. Tadi saya buka. Ada lagi? Mungkin Bu Reni ini di jurnal kontemporer ini banyak ya. Baca satu-satu. Banyak sekali ya. Silakan ya. Ini kebanyakan gratis loh ini. Kalau di OAC. Jarang ya yang bayar. Jarang sekali. Ini kalau di sini bayar nih, nggak selalu bisa, ya. Jadi kalau ibu misalnya menemukan yang apa harus bayar, hubungi aja nih penulisnya ini, George Michael ya. Ini nama penyanyi ini. Ya. Lalu minta aja ini. Kalau enggak, coba dibaca di jurnal ini pustaka yang dia pakai apa. Ya, yang pakai namanya ini tapi bukan nama orang lain. Nggak mau dia. Jadi misalnya kalau dulu saya ada beberapa peneliti yang jadi favorit saya ya. Saya kumpulkan nama itu, terus saya lihat di daftar pustakanya. Dia pernah nulis apa saja. Lalu saya minta, wah dia seneng banget. Karena ternyata saya dianggap mengikuti penulisan dia. Penulisan dia. Ya, akhirnya malah dikasih yang tidak saya minta pun, yang baru-baru dikasih sama dia. Nih kalau ada lagi yang lain yang kamu mau katanya. Alhamdulillah gitu ya. Itu zaman dulu waktu belum ada e-book ya. Sehingga saya harus menjilid ya yang ukurannya berbeda-beda. Tapi at least sekarang Ibu nggak merasa sendirian ya. Cari jurnalnya. Ya. Ini ada lagi namanya Core. Core AC UK ya. Dari UK-nya aja udah ketahuan dia di Inggris. Tapi kalau kita lihat bahasa yang dia tampung ada Inggris, ada Indonesia. Ya. Jadi mungkin di sini ada radikalisme itu ya. Nah, itu Bu. Oh iya. Iya. Iya, mau berapa banyak Ibu? Ya. Dialektika radikal anti radikal di pesantren. Wah, ini lebih lebih ini ya karena masuk ini. Ya, dalam Indonesia di kasusnya kita kan radikalisme Islam Indonesia. Iya. Ya. Cuman ini nggak terlalu bagus biasanya dalam penyusunan. Tapi ini jelas ini Bu, Ibu tinggal download aja. Tuh. Tuh udah. Ini udah mau masuk. Ini kalau nggak mau dilihat aja. Iya. Ya. Nah, ini mohon izin tadi di mana Pak? Yang mana? Yang mana? Yang barusan tadi loh Pak. Oh, ini di Core. Nah, Core ya, iya Core. .ac.uk. Oh, baik. Ini Bu di atas nih. Core. Ya. Ya. Kalau yang satunya nih doaj.org. Banyak. Ya, saya sudah. Kalau ini kesehatan ya, saya nggak tahu mungkin psikologi ya. Apa ya kira-kira kalau nggak kalau anunya apa ya kata kunci yang paling tepat apa behavior ya. Behavior. Tapi Pak susah ya. Mental. Mental. Ini lebih banyak penyakit COVID. Ya, jadi agak aneh karena ini kan di National Library of Medicine. Mungkin kekiniannya itu COVID mungkin Pak yang. Kalau COVID banyak di sini. Boten maksud saya kekiniannya kan COVID jadi dianukan COVID gitu mungkin. Ini kan Perpustakaan Nasional Kesehatan ya, medicine. Iya. Yang di medicine itu kan lebih banyak yang kedokteran. Kesehatan mental maksudnya ya. kan. Kalau yang seperti itu kan nggak terlalu ini ya. Ya ini contohnya nih impact of COVID pandemic on women's mental health. Nah, iya. Kan, kesehatan mental ya. Iya. Planning for mental health needs. Nah, dikaitkan sama COVID. Nah,
Tapi ya tadi mungkin ketika kan ibu bisa karena psikologi ya bisa aja meneliti ini kan. Ya, jadi bagaimana kesehatan mental para siswa ya yang diharuskan di rumah terus nggak sekolah-sekolah, nggak boleh main, nggak boleh itu kan tertekan itu. Terus ibunya gimana ibunya? Ibunya kan yang jelas pasti tambah sibuk ya. Jadi guru, jadi ibu, jadi macam-macam ya. Teman, ya kan? Itu kan materi menarik. parenting, Pak itu. Oh, betul, tapi kan menarik itu untuk dikaji gitu maksudnya. Dan itu kekinian itu. Ya, pasti zaman sekarang. Oke, jadi inilah banyak ya, tinggal tadi kalau ini tempat-tempat e-book ini Bu. Di mana tadi ya? Oh, bukan. Saya direct. Enggak. Ini banyak Bu. Studies and Conflict and Terrorism. Terrorism and Electronic Journal and Knowledge. Terrorism Research. Gimana itu Pak tadi Pak? Ini aja Ibu masuk di Google atau ini saya pakai Microsoft ya. Tulis saja Terrorism Journal. Oh iya, iya. Waduh. Banyak itu majalah. Oh iya, kalau memang banyak sih Pak sebenarnya. Kalau ini, tapi yang apa Bu? Ya, maksud saya begini, kalau teroris itu kan sudah arahnya ke teroris, meneror ya. Sedangkan kalau saya kan tidak sampai teroris, masih dalam baru niat momen teror ya. Masih taraf radikal. Ya kan, baru niat teror. Radikalisme, iya. Jadi kalau saya maju ke sana nanti berbahaya gitu loh. Jadi nanti arahnya itu bukan pencegahan lagi, tapi nanti sudah pada penanggulangan. Ada lagi kalau Diana ini Ibu di Google Scholar, Ibu pernah mencari? Google Scholar, iya. Iya, di Google Scholar. Iya pernah. Jadi kalau kita masuk Google Scholar, Google Cendekia itu ya kalau di Indonesia kan. Ya, nah bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Radikalisme misalnya. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita mau ini sebelah kiri kan bisa diatur tahunnya itu. Sejak 2021. Nah, ini terbit baru semua ini. Nah, itu ada PDF. Ya, radikalisme dan Pancasila. Nah, gitu. Tahun 2013. Kalau Ibu pakai seperti saya pakai IDM, dia melakukan pembayaran atau ada download all link ya with PDF. Dia bayar tahun 2019. Perkara ini tahun 2001 baru 2 minggu yang lalu dia langsung dipanggil dan lakukan penahanan atas perbuatan kerugian negara 2018-2019. Enggak tahu. Nah, itu kalau Ibu pakai download manager dan Ibu paham, ini Ibu langsung ketemu PDF satu halaman ini. Oh, ya. Ya. Jangan kalau saya itu enggak, kalau memang saya baca ini menarik semua, saya buka, Bu. Saya download dulu. Ya. Download baru saya baca. Karena kadang-kadang kalau kita buka ini lama ya. Iya. Terlalu lama. Jadi mendingan download aja dulu. Iya. Ya. Nah, ini di Google Scholar banyak saya rasa. Ya. Yang mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris. Ya. Nih. Tinggal kepiawaian kita mencari ya. Iya. Ya. Disesuaikan dengan ininya. Dengan minat kita. Minatnya. Ya. Minat kita. Perilaku pemain apa ya? Atau gamer ya. Gamers dan radikalisme. Ada nggak?
Wah, ini adanya Bu, kerentanan radikalisasi agama di kalangan anak muda. Ya nih, temuan BNPT ini nanti mau pakai aja nih, seru itu. Nah itu Badan Penanggulangan Terorisme kan, dia mengeluarkan statement ya. Nah itu. Nah itu asik itu. Nah ini. Temuan, ya mantap. Nah itu Bu. Ini tapi ini berita ini. Jadi berita, nanti statement kan. Iya. Bisa masuk itu. Masuk. Kan kalau saya. Bisa masuk tapi. Kalau saya masuk ke sini, ada nggak situs yang BNPT? Kalau ada, kita cari. Dia punya publikasi biasanya. Seperti misalnya, ada nggak ya? Coba ya. BNPT Go ID. Ya, kalau ada, nah ini dia. Ini ada ini Bu. Nah, kadang-kadang dia pelayanan publik, berita, artikel, pustaka. Nah tinggal cari. Nah, ini dia. Ini PDF ya. Nah, ini tapi enggak terlalu. Biasanya enggak menarik kalau gini nih, biasanya baik-baik saja, cantik-cantik saja. Ya, bukan informasi yang terbuka untuk publik. Iya, betul, Pak. Ya, yang kita cari ya laporan itu. Iya, laporan. Nah, tapi artinya yang ingin saya sampaikan melalui penelusuran ini, janganlah mengatakan nggak punya jurnal, ya nggak ada jurnal di universitas, nggak ada ini informasinya ya. Karena apa? Karena keliru ya, belum tepat ketika menelusur. Ya, dalam menelusur pustaka itu. Padahal banyak sesungguhnya. Ya, jadi di internet itu ada kok. Ya, kemarin misalnya ya saya menghadapi kasus di mana taskbar di Windows 11 itu nggak muncul ya. Nah, saya pikir ini karena saya baru menggunakan Windows 11, saya pikir itu masalah baru. Tapi ternyata di internet sudah ada taskbar Windows 11. Tuh lihat, not working, transparent atau menghilang. Waktu itu saya dapat, jadi saya bisa menyelesaikan masalah ya. Ini, ya. Nah ini taskbar not showing in Windows 11. Ya hilang kemarin taskbar saya. Nah, saya cari informasi, dapat. Terus Windows 11 itu katanya ya, kata Microsoft harus ada persyaratan tertentu. Ternyata ada anak-anak Indonesia yang berhasil mengatasi masalah itu. Saya dapat dari internet, anak SMA kayaknya. Itu hal yang baru. Windows 11 itu. Jadi, asal kita tepat mencarinya, saya rasa ya, kita membantu kita di dalam, khususnya di dalam riset. Bisa juga di ini kalau mau Ibu, kita mencarinya di sini. Di riset. Nah ini dia. Nah, ini bahasa Jerman. Nah ini dia. Tesis saja. Ini di Maulana Malik, IAIN Kediri, ya. Ini karena ini sudah dalam negeri udah banyak ya. Nah ini coba ke University of Birmingham. Nanti kita diantarkan ke tempat penyediaan tesis sama disertasi. Ya. Nih, ini misalnya di sini ada yang paling banyak ya. Dan seterusnya. Dan ini banyak Bu Reni di perguruan tinggi luar negeri
yang repositorinya itu bisa diakses dengan gratis. Nggak kayak di Indonesia ya. Disertasi di-download tahu-tahu cuma abstraknya sama daftar isinya doang. Kalau mereka full, ya mereka full. Ya. Saya dulu, nah seperti ini kan e-thesis, ya full text of Durham University, ya banyak sekali. Jadi dari situ kan juga kita bisa belajar ya. Ya seperti tadi radikalisme, nah, ya, dan seterusnya ya banyak ya. Ini punya UPM ya, tetangga kita, Perpustakaan Sultan Abdul Samad. Jadi monggo dicoba saja, diutak-atik ya. Ya, nanti kan ketemu hal-hal yang selama ini nggak pernah kita temui. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Oh, izin masuk Pak Abi. Monggo. Oke. Kalau di dalam penyusunan proposal itu, kalau referensinya berbahasa Inggris ataupun dari jurnal internasional bereputasi kan keren gitu Pak Abi ya. Tetapi jika memang topik penelitian kita itu tidak ada misalnya ya, ini mudah-mudahan bukan masalah peneliti ya Pak Abi ya, tapi memang masalahnya di bidang penelitian itu dengan terpaksa akhirnya kan kita pakai jurnal di berbahasa Indonesia misalnya gitu Pak Abi. Apakah ini juga akan mengurangi penilaian dari proposal penelitian itu? Enggak. Yang dilihat itu kan relevansinya. Sekarang misalnya Mas Khairul meneliti tentang arkeologi Indonesia, tentang candi. Ya sedikitlah terbitan luar negeri. Ya sedikit banget. Ya kalau ada itu zaman Belanda dulu barangkali. Berapa sih peneliti asing yang meneliti warisan budaya di Republik ini tentang candi? Sedikit, ya. Atau mungkin yang meneliti pondok pesantren gitu ya, barangkali ya. Peneliti asing mungkin nggak terlalu tertarik ya. Atau walaupun ada, tapi nggak banyak, gitu kan? Nggak masalah. Tapi yang penting relevansinya tepat ya. Ya jangan sampai kita menyitir sesuatu yang nggak relevan. Nggak usah khawatir. Kalau patokan saya adalah publikasinya terbaru. Ya, jadi tadi yang saya tunjukin ya, nggak tahu ini kenapa kok tiba-tiba nggak mau ya. Sudah terbit tahun 2022 ya. Itu kan baru banget ya. Tidak semua peneliti loh tahu kalau ada artikel tertentu yang sudah terbit sampai tahun 2022. Ya. Jadi lebih baik begitu. Atau contohnya apa, Mas Khairul? Yang menurut sampean banyaknya cuma bahasa Indonesia. Khawatirannya memang sudah tidak potensi secara internasional bisa jadi Pak Abi begitu. Misalnya gitu. Jadi topik itu sudah biasa mungkin ya. Akhirnya mungkin di level internasional. Karena kalau dari kimia Pak Abi biasanya kan di barat itu sudah sangat canggih ya. Misalnya untuk penentuan senyawa aktif begitu ya, itu kan bahkan sampai penemuan senyawa kimia murni misalnya begitu, itu kan sudah sangat canggih barangkali begitu. Oke. Nggak apa-apa, nggak perlu worry. Jadi kalau memang di Indonesia itu belum mampu seperti itu, ya apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sebuah senyawa? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Misalnya pakai acuannya yang agak lama gitu. Ya, metode yang saya pakai karena itu mikroskopis, ya. Acuannya tahun 70 tetap. Ya karena memang hanya itu. Lainnya itu sudah dengan DNA, dengan ini, dengan itu, ya, yang mahal. Ya kebetulan lab saya nggak punya, duit saya terbatas. ya sudah, dengan segala keterbatasannya kita analisisnya berdasarkan morfologi saja. Iya, kalau kimia itu sudah nggak karu-karuan lah. Ya, mereka begitu ekstrak, begitu diinikan langsung keluar strukturnya. Iya kan? Struktur bangunnya itu langsung keluar. Karena apa? Karena mereka punya banyak standar kan. Larutan standarnya udah terkumpul, udah banyak, database-nya banyak.
Nah, repotnya kalau kita pakai mengikuti dia, kita harus menyerahkan sampel ke dia. Sama saja dengan menyerahkan harta warisan kita ke dia. Ya, contohnya Bu Saparina Sadli dulu kan menentang penyerahan virus ke WHO. Ya, karena ketika ada virus flu burung yang pertama beredar di Indonesia, kewajiban Indonesia menyerahkan virus ke WHO, diserahin. Ternyata virus yang disimpan di WHO itu dimanfaatkan oleh perusahaan farmasi untuk membuat vaksin. Terus vaksinnya dijual termasuk ke Indonesia. Indonesia nggak dapat apa-apa. Marahlah Bu Saparina Fadli. Terus oleh itu nggak mau lagi mengirimkan sampel ke sana. Tahu lalu akibatnya. Dibikin gara-gara terkesan seolah-olah Bu Saparina itu korupsi. Terus dipenjara. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada apa istilahnya itu neokolonialisme ya. Di bidang ilmu pengetahuan. Saya lupa volumenya ya, saya pernah membaca ada di jurnal akademik, apa namanya ya? Itu dia ngomong seorang peneliti bahwa zaman sekarang itu neokolonialisme berbentuk para peneliti di negara yang tidak maju itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak pakai alat baru, tidak pakai bahan kimia baru yang dipakai di dunia barat, ya, sehingga mereka selalu tertekan, tidak pernah bisa maju. Gitu ya, itu di jurnal itu. Saya lupa nama jurnalnya, akademik apa gitu ya. Nah, tuh. Jadi menurut saya nggak masalah, Pak. Kalau enggak ya kerjasama. ITB dengan ITB misalnya. Ya. Tuhan kalau mau itu adik sepupu saya itu dosen di ITB ya. Masih muda ya. Dia saya rasa itu terbuka ya untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau dijak, iya, dijak mau mengekstrak siapa kebetulan kerjasama aja dengan dia. Win-win solution, toh. Ya. G. Monggo lagi. Prof. G. Mohon izin. Saya coba yang buku itu kok nggak bisa ya? Iya, ini saya juga barusan mendadak nggak bisa ya. Saya juga heran. Oh, begitu. Ya, padahal saya biasanya download dari situ. Makanya saya heran. Kenapa ya? Saya melalui Sign Direct. Apa saya yang salah kata kuncinya? Enggak, kalau Sign Direct itu kan ada yang bayar. Boleh saya tunjukkan, Pak? Monggo di inikan aja. Gimana? Kalau Sign Direct bayar, Bu. Enggak. Gimana caranya untuk menampilkannya? Saya sudah buka online-nya, kemudian mau saya tunjukkan ke Zoom, gimana caranya? Oh, itu loh. Apa namanya? Di Zoom itu ada apa share screen. Astagfirullah, sebentar, Prof. Sabar. Warnanya hijau. Nah, di bawah itu ada share screen, warnanya hijau, anak panah ke atas. Nggih, sampun. Sampun. Kalau nggak muncul, coba di video itu, di sebelah kiri itu kan ada video. Ya, itu diklik, ada video setting. Bentar, bisa minta bantuan, Pak. Ada video setting, nanti di video settingnya itu dibuat di share screen-nya itu ada share all windows from an application. Nah, ini sudah mau muncul. Nah, ini dia. Sudah. Nah, misalnya begini, ini kan ya. Saya mau mencari buku terkait misalnya sederhana aja tentang buku. Saya mencari buku panduan pembuatan susu kedelai, tapi dari berbagai rasa. Intinya saya mencari panduan-panduan yang ada di buku, tetapi melalui Sign Direct gitu. Nah, ini saya hanya klik begini, kemudian kalau yang muncul kan jurnal. Kalau saya pinginnya munculnya buku di mana?
Ini sebelah kiri ini ada Refine-nya, ada jurnal sama buku nggak? Oke, saya kembali ke awal aja. Gini. Sebentar. Itu ini kan ada ini kotak ketiga itu jurnal dan book file ya. Itu ya, coba ini, diklik, coba diketik dulu. Saya coba ini tadi soybean milk ya. Coba itu, itu ada nggak e-book? Kalau nggak, nah, ada nggak? Buku yang sesuai kita inginkan? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Oh, begitu. Ya. Gini. Kalau enggak, ya. Coba ini yang saya coba share screen ya. Ini saya stop ya, Prof. Di close dulu. Ya. Oke. Nah, jadi pakai aja bahasa Indonesia dulu. Panduan, apa Bu tadi? Pembuatan? Susu kedelai. Ya, banyak sih keluarnya, Prof. Cuman yang saya inginkan tidak seperti itu gitu. Yang diinginkan yang kayak apa? Mau mencari yang lebih ke arah teknologinya gitu. Kan saya lihat yang sudah saya download itu secara sederhana. Dan itu sudah banyak gitu lah. Ini kan intinya ke arah teknologi supaya dalam memproduksi susu itu tidak manual lagi karena ada sentuhan teknologi gitu, Prof. Kemudian ada penambahan. Tadi kan saya baru baca, saya juga baru tahu bahwa ternyata perendamannya itu harus ditambahkan dengan baking soda. Oke. Begitu. Ini bisa lihat di layar? Iya, bisa. Ini kan soybean milk teknologi ya, Balta PDF. Ini ada advanced teknologi, novel processing of soybean to produce milk. Ada ini menggunakan enzim, teknologi of soy milk. Ini ada ini. Prof, jangan cepat-cepat Prof digeser. Nah itu asal apa namanya? Asal tepat ya. Kemudian pilihannya ini kan ada all, ada images, ada videos. Kenapa nggak ada coba video juga? Oh sayang nggak ada. Oh bukan, karena ini saya PDF. Karena PDF nggak ada video itu PDF. Nah, cuman kalau begini, nah ini dia. Ya kan? Nah, macam-macam nih video. Tuh. Maaf isi bertanya, untuk Microsoft Bing itu bisa ya untuk ini? Selama ini kan kita melalui Google, beda ya, Prof? Sama aja, ini kan mesin pencari. Mau Google, mau ya. Jadi saya dulu memang sukaannya Google. Ya, jadi saya dulu ketika belum ada Microsoft Edge ya, masih apa dulu ya namanya? Kalau punyanya Microsoft itu kan dulu ada Mozilla, ada Internet Explorer ya. Nah, saya dulu lebih suka Mozilla, terus mesin pencari saya pakai Google. Nah, ternyata kemudian dalam perkembangannya Microsoft Edge itu mengganti Internet Explorer. Nah, lalu Microsoft Bing itu defaultnya itu lebih enak bagi saya, nggak usah repot-repot, sehingga saya nggak menginstall lagi Mozilla ya. Saya lebih suka pakai Microsoft Edge ini ya, logonya ini di bawah tengah ini ya. Jadi kalau Bu Lila mau pakai Google ya boleh, ketik aja di sini Google. Nah ini dia kan. Ya. Soybean milk technology. Oke, kalau mau dibatasi file type, karena tidak selalu mau ya, setiap mesin pencari itu tidak selalu mau mengikuti model boolean kayak gitu. Nah ini dia hasilnya. Hampir sama tak?
Iya kan? Antara yang tadi dengan sekarang, Nggih. novel teknologi. Nah, ini juga ada kan tadi novel teknologi. Bentar. Nah, ini ini novel processing ya. Nah, ini novel teknologi. Nih. Tapi tahunnya 2009 ini. Nah, monggo. Itu banyak tuh. Kalau ini kita buka, wah ini PDF ini sudah. Ini PDF. Ini di atas ada tulisan PDF. Nah, silakan Bu Lila. Itu semua itu teknologi. Gimana? Baik, terima kasih Prof. Tadi saya kok terpusatnya pada buku ya. Ternyata juga tidak harus ya Prof. Tidak harus. Tidak harus. Kan malah lebih baik ya masyarakat itu mengharap Bu Lila nulis buku teknologi pembuatan susu kedelai yang murah-meriah. Ini yang mau ditulis ini Prof. Tapi saya komen. Lalu kumpulkanlah materi dari jurnal, dari pengalaman pribadi, dari hasil-hasil di lab. Nah, tulis. Itu kan lebih bagus. Ya, apalagi kalau belum ada yang nulis. Gitu nggih. Permohon Prof. Ya, ada, cuman bagaimana kita mencarinya. Insya Allah ada jawabannya. Kun fayakun ya Prof ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya ada sih yang tidak ada. Ya, cuman apa namanya? Sejauh kita bisa menelusur dengan tepat, maka sebagian besar yang kita perlukan itu akan terjawab. Sisanya itu yang memang belum ada, yang belum terjawab sama sekali. Ya. Tapi sejauh pengalaman saya, asal tadi ya, ada teman yang waktu saya sama-sama sekolah S3, dia mengeluh, nggak ada Pak Abi, saya udah cari gini. Terus diam-diam saya di rumah ya, saya telusuri. Ternyata mikroorganisme yang dia pakai itu, nama genus dan spesiesnya udah berubah. Jadi ketika dia pakai nama yang lama, ya sedikit sekali. Nggak ada yang baru. Padahal pembimbingnya minta ada novelty, nggak dapat. Terus akhirnya saya cari, ketemu. Nah, saya kumpulkan, di CD saya kasih nih. Siapa bilang nggak ada? Spesiesnya sampean itu sudah diganti, tahu nggak? Kamu cari setengah mati, ya nggak bakalan ketemu. Akhirnya ditunjukkan ke pembimbingnya. Pembimbingnya bahkan terbelalak. Wah, baru tahu saya. Nah, seperti itu loh, Bu Lila. Jadi, kalau kita nggak tepat, ya seringkali seperti itu. Nah, monggo, siapa lagi? Ini sharing-sharing aja ini. Ya. Sekali lagi ya, kalau penelusuran pustaka itu nggak pernah dicoba sendiri, itu sama dengan pelatihan menulis artikel jurnal. Ya. Tetap aja nanti. Monggo. Kalau nggak ada, mohon maaf saya terpaksa undur diri karena pukul 4 saya harus ngajar. Saya harus mengajar. Tadi rapat bareng, ini jam 4 mengajar. Jadi saya minta untuk narik napas sebentar. Kalau memang sudah tidak ada loh. Tapi kalau masih ada ya nggak apa-apa sampai pukul 4. Ini harus dicoba ini Pak. Jadi saya tuh utak gitu Pak Abi. Jadi penasaran. Jadi pengen tahu banyak. Ya, jadi kalau kita mencoba sendiri, itu kan ibarat kita itu bikin kue ya Bu ya. Oh tiba ya resep itu salah. Itu kalau istri saya itu salah itu resep itu kayaknya sengaja supaya nggak jadi. Ternyata setelah dicoba oh mestinya begini. Nah, seperti itu. Saya dulu juga setengah mati ya. Ini yang saya berikan kan sari-sari pengalaman saya yang sudah matang. Yeah. Ya,
Cuman Jadi ini ngebacanya memang harus di-download dulu ya, Pak ya? kalau Jadi saya lebih suka ya. saya download dulu daripada saya download daripada saya buka untuk saya baca. Jadi Iya. resumenya kan ada di atas itu. Iya. Beberapa baris saya baca sekilas, oh nggak cocok ini. Jadi biasakan membaca cepat itu nggak cocok. Iya. Nggak cocok. Ya. Dari judul, dari resume itu, nah baru wah ini yang cocok. Nah kemudian tadi ditaruh di folder tertentu. Kalau ibu biasa pakai Mendeley, nah itu yang latih itu Mas Koirul tuh. Bikin pelatihan Mendeley ke mahasiswa di masa pandemi COVID. Nah, simpen di foldernya Mendeley. Jadi ketika nanti mau nulis artikel yang sudah itu, sudah ada di situ. Sehingga manajemennya enak. Gitu. Oh, iya. Iya kan? Tinggal klik. Oh, yang ini ngutip si Anu, klik itu. Ya, klik itu. Ya, gitu. Selesai udah. Kalau saya malah dulu waktu pakai Zotero, yang saya klik itu abstrak. Ribuan tuh. Ya, jadi tinggal lihat abstraknya hasilnya gini, klik. Nah, ini klik. Tahu-tahu daftar pustakanya panjang sekali gitu. Nah, ya. Jadi sekali lagi ini mencari artikel itu sesuatu yang harus dilakukan sendiri ya. Harus dicoba sendiri. Nah, setelah dicoba baru oh iya ada ini, ada. Dan jangan lupa Bu Reni dimasukkan di favorit kalau udah ketemu tempatnya. Iya, Pak. Ini ya, sudah saya catat kalau semuanya. Cari lagi, tinggal dilaksanakan. Tinggal lihat di favorit, dan favorit itu bisa dibikin foldernya, Bu. Iya, Pak. Ya, jadi dibuatkan folder-folder misalnya tentang radikalisme sendiri, tentang terorisme sendiri. Siap. Radikal itu kalau menurut Bu Reni sama Mas Koirul bertentangan banget tuh. Kalau orang kimia butuh radikal. Ya, harus ada radikal. Kalau radikal itu enggak semuanya negatif, Bapak. Radikal itu ada yang positif. Memang semua orang harus radikal gitu kan. Ya. Nah, harus ada seperti itu. Tetapi radikal yang ini kan penyimpangan, destruktif. Ya. Kalau saya sih tengah-tengah aja lah. Nggak kanan, nggak kiri. Wes cecek kayak lurus. Pancasila aja lah. Pancasila. Ya Mas Koirul kan kalau orang kimia kan dipelihara radikal justru. Oh iya. Kalau nggak radikal nggak ada perubahan. Iya. Radikal bebas ya, Prof. Iya, radikal bebas. Radikal bebas. Itu orang kimia beda radikal. Sama dengan saya mencoba dulu menggunakan di salah satu tulisan itu istilah manipulasi. Ya. Manipulasi itu kan konotasinya negatif ya. Iya, betul. Padahal yang namanya pemupukan, pengolahan itu kan manipulasi. Iya. Iya kan? Itu kan manipulasi. Manipulasi yang positif, ya. Saya bilang waktu itu menggunakan metode manipulasi mikroba. Wah, macam-macam tanggapannya. Dianggap negatif. Nah, nanti dulu ya. Menambah sesuatu yang tidak ada itu namanya manipulasi. Meningkatkan ini itu namanya manipulasi. Hanya kita terbiasa manipulasi itu yang negatif. Nah, politik itu Pak, ajaran politik hukum itu biasanya. Nah, itu dia salahnya. Harusnya kan tetap ya bahasa itu kan netral. Iya. Ada lagi, monggo. Ini Mbak Dewi ini. Hanya ada fotonya, orangnya ada nggak ini? Ada pertanyaan nggak itu? Atau Pak Dekan nih? Pak Dekan Fakultas Hukum nih, sering tampil tapi Ngapunten, izin tanya, Abi. Wah, monggo Mas Hasan. Nggih, ini mungkin yang pertama saya tadi klarifikasi untuk masalah litigasi tadi saya barusan nyoba bisa, Pak. Iya. Iya. Terus yang kedua, ini terkait dengan pencarian ini ya, Pak, artikel. Nah, saya itu kan punya semacam account yang bukan punya saya, Scopus.
itu saya bisa selancar di ininya Scopus dengan akun itu, walaupun itu bukan punya saya ya, tapi dikasih akun orang lain. Nah, ketika saya download di situ, apakah itu nanti ada prosedur di jurnal Scopus yang itu mendeteksi, loh ini loh bidangnya bukan ini kok apa ini namanya, download bidang ini, terus namanya juga bukan yang punya akun, itu ada nggak prosedur seperti itu, Pak? Iya, wah ini ya saya bahkan nggak pinjem Pak Zaksan. Kalau dulu cari di internet, tadi saya tunjukin tuh, mencari passwordnya ProQuest, ada di internet, saya pakai gitu ya. Nah ini saya yang lupa ya. Jadi kalau mau begitu-begituan ya, itu tadi saya tanya juga, ini halal apa haram? Ya, tadi sudah saya kemukakan tuh. Ya, nah sesungguhnya ya nggak benar itu. Kita masuk rumah orang dengan kunci yang bukan milik kita, walaupun itu dipinjemi ya. Ya, nah tapi ya terserah. Nah kalau mau seperti itu, ya pakai VPN Mas, Virtual Private Network, sehingga identitas kita, IP kita bisa disembunyikan. Ya. Atau yang kedua pakai browsernya itu Tor, ya TOR, Tor. Nah, konsekuensinya kalau pakai VPN, pakai Tor itu kita lebih lemot. Ya karena apa? Karena tadi kita istilahnya itu diterobos-teroboskan di tempat-tempat yang sulit dilacak orang. Ya, sulit dilacak orang. Jadi lemot gitu ya. Nah, monggo terserah Mas Aksan itu sah apa tidak ya. Kalau Scopusnya sendiri sih, ya pemikiran saya ya, yang melanggar dia itu ribuan atau bahkan jutaan ya. Nggak mungkin diperiksa satu-satu ya. Walaupun mungkin dengan artificial intelligence bisa ya. Ini orang ini kok langganannya mestinya bidang life sciences, ini kok downloadnya komputer terus ya. Ya. Nah, tapi terus apa namanya? Penerbit itu sekarang caranya adalah seseorang itu ketika melanggar dibatasi. Ya, kalau dulu saya punya username dan password, saya bisa buka apa saja. Nah, sekarang dibuat ya. Saya nggak tahu perkembangan terakhir, tapi ada beberapa penerbit yang username saya itu hanya terbatas pada jurnal ini sampai ini. Di luar itu nggak bisa. Itu salah satu cara ya. Yang kedua, dianukan lagi bahwa kalau mendownload harus dari IP-nya perguruan tinggi. Kalau nggak bisa. Macam-macam ya. Kalau masih bisa, alhamdulillah. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya itu maksud saya kalau download jangan gerusa-gerusu terus semuanya diambil ya. Pelan-pelan aja lah. Ya, pas butuh ambil, pas butuh ambil, pas butuh ambil. Oke. Jadi kalau temennya itu sama-sama dari Indonesia sih nggak apa-apa ya, dan sama-sama dari Surabaya, jadi IP address-nya kurang lebih sama. Tapi repot kalau teman kita dari Pakistan misalnya, ya, pasti IP-nya jauh berbeda ya, itu pasti ketahuan. Ya. Tapi ada nggak kasus yang seperti itu, Pak? Maksudnya ketika menemukan adanya kecurangan, ya bisa dibilang kecurangan ya, itu terus di-ban, nggak boleh. Ada. Saya pernah ngalami kok. Oh. Iya, IP saya nggak pernah bisa masuk lagi ke jurnal itu. Sampai sekarang. Ya. Bahkan dulu ya, ketika saya masih nambeng ya, itu saya dapat email. Ya. Emailnya ancaman. Anda kalau masuk ke sini lagi akan kami tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dulu ya waktu saya masih nambeng. Ya, jadi dulu yang masih muda itu kan pingin tahu ya. Apa-apa dicoba. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi itu terserah kita masing-masing ya. Kalau anggap itu haram ya jangan diambil.
cari yang halal aja. Tapi kalau yang di Genesis tadi, saya belum bisa sampai sekarang ya. Yang di Genesis tadi itu nggak dibredel sama penerbitnya. Jadi bagi saya itu sah. Penerbitnya mengizinkan untuk didistribusikan lewat itu. Dan kalau kita perhatikan, yang didistribusikan itu yang penulis-penulisnya orang India, orang Indonesia, orang Asia, bukan penulis top. Jarang yang penulis top. Download aja kalau dari Genesis tadi. Ya. G. Ya, Pak. Terima kasih. Sama. G. Bu Ratna, saya pikir cukup dulu, G. J, Pak, enggak apa-apa kalau memang teman-teman sudah enggak ada yang tanya. Untuk besok materinya tetap artikel pengabdian. Ya. Nanti hari Senin teman-teman mungkin yang sudah siap proposal bisa mengirimkan ke Pak Ibad. Jadi Bu Reni yang mungkin sudah siap proposal atau Bu Evi atau mungkin tapi Bu Evi belum datang, ini nanti saya WA dulu, atau nanti beberapa teman yang sudah mungkin siap artikel nanti bisa dikirimkan ke Pak Ibad. Jadi Senin bisa kita kupas nggih Pak nggih. Seperti itu nggih Pak. Ya. Besok jam 10 ya Pak ya? Iya. J. Pukul 10, Bu. Iya, pukul 10. Salah. Saya sudah 2 kali nih salah nih. Kalau jam itu ini wristwatch. Oh J. Ya, this was. Iya. J. Pangapunten. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada siang ini, walaupun mungkin jam-jamnya ngantuk dan jam-jamnya tidur, tapi masih menyempatkan untuk mau hadir. J. Ini Pak Rektor ada enggak ya? Kayaknya sudah live ini, G. Karena memang ada acara di tempat lain, memang Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Saya akhiri acara hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok lagi dan semoga kita semua selalu sehat dan lancar segala urusannya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Reni.